Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razan Dewi Saidi dengan NIM 0539176331 dari UPPBJ Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan wajah karena cam saya sedang error dan tidak bisa untuk merekam. Untuk tugas 3, soal pertama adalah buatkan sebuah jaringan sederhana 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi pertama kita akan membuka service dan membuat 4 PC. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mengambil switch, menghubungkannya menggunakan kabel. External. Kemudian kita harus membuat IP tiap komputer menjadi unik dengan klik masuk desktop IP configuration. Pastikan IP configuration dalam posisi statik, lalu kita bisa memasukkan alamat IP yang unik. Di sini saya menggunakan 192.168.1.2. Subnet masknya lebih baik untuk dibiarkan tetap seperti ini. Lalu kita lakukan pada PC yang lain. Kemudian untuk mengecek apakah komputer 1 dengan komputer 0 dengan 1 atau 2, 3 terhubung, kita bisa masuk ke dalam komputer, masuk ke command prompt, lalu ketik ping, kemudian diikuti dengan alamat IP dari komputer yang dituju. Saya ingin menghubungkan dengan PC 1, maka 192.168.1.3. Pada proses kode ini menandakan kalau PC 0 dan PC 1 berhasil terhubung. Selanjutnya kalau kita coba ke PC 2, yaitu ping 192.168.1.4, maka proses yang sama akan terjadi. Jika kita ingin balik menggunakan PC 2 dan dihubungkan dengan PC 3, maka command prompt, kita masuk ping, lalu masukkan IP address dari PC 3 yaitu 192.168.1.5. Selanjutnya untuk nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP servernya. Untuk itu, pertama kita masuk service, ambil server, dan agar server ini bisa langsung terhubung dengan 4 komputer yang lain, kita membutuhkan switch yang dimana sudah kita buat di nomor 1. Selanjutnya kita hubungkan server dengan switch. Lalu kita harus memastikan layanan HTTP-nya nyala, yaitu dengan mengecek HTTP dan HTTPS. Selanjutnya kita harus membuat IP configuration untuk servernya. Kita pakai 192.168.1.1. Subnet masknya kita biarkan saja. Setelah itu, jika kita ingin mengecek apakah PC 0 pun bisa tersambung dengan server, kita bisa masuk command prompt, kita pencet ping, lalu kita klik IP address dari server, enter. Berhasil mendapatkan reply, berarti berhasil. Dan jika kita ingin mengecek apakah bisa menggunakan layanan dari server, kita masuk ke web browser, lalu kita mengetik alamat IP dari server 192.168.1.1. Yang muncul ini berarti PC 0 sudah bisa menggunakan layanan dari server. Kita tes ke PC yang lain, PC 1, kita langsung tes ke web browser. Berhasil. Selanjutnya untuk nomor 3,
buatkan satu buah server DNS, satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Jadi, untuk membuat server DNS, kita masuk ke nservice, server, klik, kita ubah namanya jadi DNS, kemudian kita klik service, masuk DNS, dan pastikan ini dalam keadaan on. Kita beri nama misalkan tugas3.com. Lalu address di sini adalah address dari alamat IP dari server HTTP-nya, yaitu 192.168.1.1 dan terakhir di end. Selanjutnya kita juga perlu membuat alamat IP unik untuk DNS. Di sini saya menggunakan 192.168.1.9. Subnet masknya kita biarkan seperti yang lain, lalu kita sambungkan. Untuk mengecek apakah server DNS ini berhasil, pertama kita masuk ke PC 0, lalu IP configuration, DNS servernya kita ubah ke DNS server, ke alamat IP DNS server, yaitu 192.168.1.9. Kemudian untuk mengecek apakah kita bisa mengakses server HTTP melalui DNS, kita bisa masuk ke web browser. Dan daripada kita memasukkan alamat IP seperti yang tadi, kita memasukkan nama websitenya, yaitu tugas3.com. Dan terlihat berhasil. Kita lakukan hal yang sama untuk isi yang lainnya. Sudah terlihat semua PC dapat mampu mengakses HTTP melalui server DNS. Untuk soal nomor 4, kita diminta untuk membuat ini. Jadi pertama kita akan mengambil gambarnya terlebih dahulu. Pertama kita ambil laptop, ada 2 laptop. Habis itu ada 3 server. Dua switch yang ini 960. Dan 1 router. Routernya kita pakai yang 1841. Lalu kita beri nama terlebih dahulu biar nggak bingungin. Config PC 7 kita kasih nama 1. Sebelum kita menghubungkan dengan kabel, pertama saya akan menyeting servernya terlebih dahulu. Kemudian server Pendicom dan Ilkom, keduanya adalah server HTTP, yaitu kita pastikan di on. Lalu kita buat IP configuration-nya menjadi server Ilkom juga berupa HTTP, address HTTP dipastikan on. Kemudian desktop IP configuration. Karena server Pendicom dan Ilkom berada di network yang berbeda, maka alamat IP-nya juga harus berbeda. Selanjutnya kita mulai dengan PC. Pastikan alamat IP setiap PC sesuai dengan alamat networknya. Selanjutnya saya akan menyeting server DNS. Selanjutnya kita akan men-setting alamat IP dari server DNS. Karena server DNS berada di network 10.0.0, maka IP address-nya harus menyesuaikan pada networknya yaitu 10.0.0.9. Subnetnya kita biarkan saja. Selanjutnya, agar PC dapat berfungsi dengan router, kita masuk ke IP configuration lagi, lalu mengubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.5. Dan yang sama bisa kita lakukan di PC. Tapi configuration-nya default gateway-nya kita ganti ke 10.0.0.5.
Selanjutnya kita akan menyambungkan semua bagian ini satu ke Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya agar dapat network di 192.68, 191.68, dan 1000 dapat terhubung. Pertama kita masuk ke router, klik router, kita masuk ke config, interface, kita pastikan dalam keadaan on. Dan karena yang 0 itu terhubung ke PC ke network 192.168, maka kita isi 192.168.1.5 sesuai dengan default gate yang tadi sudah kita tetapkan. Untuk yang 101 berada di network 10.0.0.5, dan seperti yang terlihat tadinya merah, koneksinya berubah menjadi hijau. Untuk mengecek apakah router bekerja atau tidak, kita bisa menggunakan tombol inspect routing table, dan terlihat keduanya berhasil routing table-nya bekerja dengan benar. Terakhir kita akan melakukan tugas ini. Pertama yaitu mengecek apakah PC 0 dan PC 1 bisa terhubung. Jadi mulai dari sini kita run PC 1 ke PC 0, kita ketikkan ping 10.0.1.2, dan terlihat kedua PC berhasil terhubung. Dan jika kita masuk ke PC 0 untuk mencoba disambungkan dengan PC 1, kita klik ping 192.168.1.2. Maka koneksi terhubung dengan benar. Maaf sebelumnya, ada satu hal yang lupa saya lakukan, yaitu pada konfigurasi IP configuration selain default gateway, saya juga lupa mengisi server DNS-nya, yaitu diisi 10.0.0.9. Sama kita lakukan pada server. Selanjutnya kita isi ulang DNS server service-nya tadi karena tidak terhubung, lupa saya masukkan. Jadi ini kita ambil tugas add. Agak berbeda dari video sebelumnya. Yang video sebelumnya tidak menggunakan .com karena saya lupa memasang IP address DNS-nya. Selanjutnya yaitu tugas kita add, ini berhasil. Selanjutnya untuk dua tugas terakhir, yaitu membuka PC 1 dan terhubung dengan Ilkom, kita masukkan ke PC 1, kita run command prompt tapi web browser Ilkom tadi kita berikan nama tugas 3_4_3.com. Seperti yang terlihat, PC 1 berhasil terhubung dengan HTTP Ilkom. Saya minta maaf jika mengulang kembali. Di sini nampaknya saya melakukan kesalahan pada alamat dari pendik IP dari pendik.com. Jadi saya hapus. Terima kasih. Di sini kita masuk ke PC 0, web browser. Kita masukkan kembali alamat websitenya, tugas 3_4_4.com. Dan berhasil. Dan di sini saya juga masih membuka server HTTP dari Ilkom. Sekian video ini saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.